Lalu seperti apa kondisi terkini dari kediaman para calon presiden jelang debat yang akan berlangsung nanti malam? Kita sudah terhubung dengan Yohanes Leonardo yang berada di kediaman Anies Baswedan di kawasan Lebak Bulus, Jakarta. Lalu ada Rehana Meziah di kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara. Sementara di Patra Kuningan yang merupakan kediaman Ganjar Pranowo ada Ikra Anggana. Nah, kita akan terlebih dahulu mendengarkan kabar yang disampaikan oleh Yohanes Leonardo. Silakan Yohanes, bisa Anda gambarkan, ceritakan bagaimana aktivitas di sana? Ya, selamat siang Putri dan juga pemirsa. Saat ini benar sekali kami berada tepat di depan kediaman Anies Baswedan yang merupakan capres nomor urut 1 di Pilpres 2024 mendatang, di mana aktivitas saat ini, tepat saatnya kami menggambarkan saat ini memang cenderung sepi dan beberapa petugas begitu hanya melakukan aktivitas seperti biasa karena memang untuk Anies Baswedan sendiri sudah pergi meninggalkan kediamannya pada sekitar pukul 8:30 pagi tadi, di mana memang sesaat sebelum bergegas meninggalkan kediamannya untuk melakoni serangkaian agenda internal yang sudah terjadwal, ini Anies Baswedan sempat menyapa dua kelompok relawan yang hadir sejak pagi hari tadi, di mana untuk dua kelompok relawan ini, satu mengatasnamakan sebagai Gerakan Anies Memimpin Indonesia dan satu lagi mengatasnamakan sebagai ABRI atau Anies Baswedan RI 1 yang kemudian juga berdialog, berbincang dan juga menyampaikan aspirasi serta dukungan moral kepada Anies yang malam hari nanti akan melakoni debat pamungkas antar calon presiden Republik Indonesia yang berlangsung di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta Selatan malam hari nanti pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Lalu kemudian juga untuk teknis keberangkatan Anies Baswedan sendiri kami masih menunggu informasi ataupun juga konfirmasi dari pihak Timnas Amin terkait bagaimana sistem keberangkatan antar paslon nomor 1 ini, karena memang jika berkaca pada 4 debat sebelumnya, di antara 2 diantaranya merupakan debat capres dan 2 diantara debat cawapres, ini memang paslon nomor 1 selalu bertemu kemudian di sejumlah titik diantara seperti di rumah pemenangan di Ponorogo 10 ataupun juga di kafe yang ada di Senayan, Jakarta Selatan untuk kemudian masuk bersama-sama dan bergas masuk ke dalam JCC untuk melakoni debat capres maupun juga cawapres yang sudah berlangsung selama 4 kali. Dan hari ini debat pamungkas kami akan menunggu konfirmasi berikutnya apakah akan berangkat dari sini ataupun juga dari Ponorogo 10 karena memang ada informasi yang tersiar juga ada kemungkinan mungkin berangkat dari Ponorogo 10 atau mungkin juga tepat dari Lebak Bulus, Jakarta Selatan tempat kami mengabarkan saat ini. Namun memang juga pemirsa, Anies Baswedan sendiri secara persiapan memang sejak kemarin sudah memberikan keterangan begitu bahwa memang untuk persiapan-persiapan ini sudah dilakukan sejak lama, termasuk juga membaca-baca materi maupun juga mempersiapkan atau mematangkan isu-isu apa saja yang kemudian akan dibawa dalam debat capres yang merupakan debat terakhir jelang pemilu 2024 yang akan berlangsung 9 hari lagi. Lalu kemudian juga pemirsa, jika kita berkaca dan berkilas sedikit terkait tema debat yang akan berlangsung pada malam hari nanti, ini akan mengangkat sejumlah isu diantaranya kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, serta inklusi. Di mana juga dalam kampanye-kampanye yang dilakukan oleh Anies Baswedan sendiri, ya selalu menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan isu malam hari nanti. Dan seperti apa kemudian jalannya debat maupun juga isu-isu yang akan dibawakan malam hari nanti, mari kita saksikan bersama-sama debat calon presiden yang akan disiarkan langsung oleh TV One pada malam hari nanti mulai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Sementara demikian, Putri, saya kembalikan lagi kepada Anda. Baik, dari kediaman dari Anies Baswedan yang sudah disampaikan kabarnya oleh Yohanes Leonardo, kami bawa Anda menuju Kertanegara yang merupakan kediaman dari Prabowo Subianto. Calon Presiden nomor urut 2, Rehana Meziah akan mengabarkan untuk Anda bagaimana situasi kondisi di sana. Silakan Rehana. Ya baik, selamat siang Putri dan juga pemirsa. Malam hari nanti KPU kembali lagi menyelenggarakan debat yang kelima ataupun ini menjadi debat yang terakhir bagi Capres yang akan dilaksanakan pada jam 7 malam nanti di JCC Senayan. Tentunya pemirsa, salah satu calon presiden yang akan hadir yakni dari nomor urut 02 ada Prabowo Subianto yang mana dapat kami informasikan dan juga kami kabarkan di siang hari ini bahwasanya di tempat saya mengabarkan di Jalan Kertanegara nomor 4 yang merupakan tempat kediaman dari Prabowo Subianto memang terlihat masih sepi. Kami juga tadi Putri dan juga pemirsa sedari tadi pagi memang memantau bahwasannya tidak ada tanda-tanda kehadiran baik itu dari para sekjen ataupun dari TKN dan juga dari ketua partai koalisi yang memang hadir begitu untuk sementara waktu ini. Namun informasi yang kami dapatkan bahwasanya Prabowo juga di pagi hari ini bahkan hingga siang hari ini tidak melakukan kegiatan apapun, namun akan berfokus kepada persiapannya jelang debat yang akan dilaksanakan pada malam hari nanti. Untuk titik keberangkatannya sendiri kemungkinan besar akan berangkat dari Kertanegara di tempat saya mengabarkan di siang hari ini. Begitu Putri dan juga pemirsa, ada pula memang nantinya
Gibran Rakabuming Raka selaku calon wakil Presiden nomor urut 2 juga akan bersama-sama dengan Prabowo Subianto menuju ke JCC Senayan, dan diperkirakan Gibran akan tiba di tempat saya mengabarkan sekitar pukul 17.40 waktu Indonesia Barat untuk nantinya bertolak dari Kertanegara menuju ke JCC Senayan bersama-sama. Situasi saat ini memang dapat kami kabarkan bahwasannya masih sepi, namun jika kita melihat sedikit ataupun berkaca sedikit melihat mengenai persiapan dari Prabowo Subianto, bahwasannya calon wakil presiden nomor urut 2 ada Gibran Rakabuming Raka yang mengungkapkan untuk persiapan dari presiden ataupun calon presiden maksud kami Prabowo Subianto, bahwasannya Gibran juga diketahui memberikan masukan kepada Prabowo Subianto jelang debat di malam hari nanti, yang juga Gibran juga diketahui memang enggan memberikan apa sebetulnya wejangan ataupun masukan yang diberikan kepada calon presidennya. Namun bahwasannya Gibran juga menyebut persiapan Prabowo ini juga sudah dinilai cukup baik. Ada pula Putri dan juga pemirsa bahwasannya Prabowo sendiri juga sempat mengungkapkan jelang debat kelima atau jelang debat terakhir yang akan dilaksanakan pada malam hari ini juga mengganggu enggan dan juga ataupun mengganggu was-wasan maksud kami, dan juga mengaku gugup jelang debat di malam hari nanti. Dan juga Prabowo juga mengungkapkan bahwasannya dirinya masih harus terus berlatihan agar persiapannya jelang debat capres nanti 100% dapat dikatakan siap begitu Putri. Kemudian juga Prabowo juga diketahui rela pulang cepat dalam salah satu kegiatannya yang mana dilaksanakan di Cilandak begitu maksud kami, dan juga di Jakarta Selatan. Dan ada pula Prabowo juga menilai bahwasannya Gibran dalam debat kemarin juga tampil dengan sempurna, dan oleh karena itu Prabowo juga diketahui melakukan persiapannya agar dapat sebagus Gibran. Kemudian juga Prabowo mengungkapkan bahwasannya dia tidak ingin diberikan nilai yang jelek begitu ataupun diberikan nilai yang kurang baik itu dari masyarakat maupun dari rivalnya, baik itu Anies Baswedan maupun dari paslon nomor urut 3. Yang kemudian juga memang jika kita singgung sedikit, selama berkampanye Prabowo ini juga memang sering berjanji bahwasannya ia berjanji untuk memperbaiki gaji guru. Kemudian juga Prabowo juga turut membicarakan mengenai hilirisasi dan juga mengklaim bahwasannya ia ingin membantu para petani, nelayan dan juga pekerja di tanah air begitu. Kemudian juga Putri, selain itu juga jika kita singgung sedikit mengenai tanggapan dari pihak TKN mengenai kesiapan Prabowo Subianto jelang debat capres yang akan dilaksanakan pada malam hari nanti, yang mana yang mengungkapkan bahwasannya ada ketua TKN yakni Rosan yang mengungkapkan Prabowo juga lebih banyak untuk beristirahat. Kemudian juga ia juga menyapa industri kreatif. Selain itu juga Prabowo lebih banyak untuk membaca buku jelang debat yang akan dilaksanakan pada malam hari nanti. Kemudian juga Prabowo menyampaikan kepada Rosan yang juga bahwasannya membutuhkan waktu sekitar 2 atau 4 menit pertama merupakan debat yang singkat dan juga waktu yang untuk menyampaikan sesuatu yang penting dalam debat yang akan dilaksanakan di malam hari nanti. Kemudian juga tidak hanya itu, beberapa pengamat juga memprediksi bahwasannya nantinya Prabowo juga akan menyampaikan program makan siang dan juga susu gratis saat debat nanti yang memang menjadi program unggulannya, yang jika kita lihat bahwasannya Putri Viola dan juga pemirsa bahwasannya saat ini jika kita lihat elektabilitas dari Prabowo Subianto berdasarkan dari salah satu hasil LSI JA yang mengungkapkan bahwasannya Prabowo dan juga Gibran ini mendapatkan posisi puncak dengan elektabilitas mencapai 50,7%. Prabowo juga memang kerap kali menyinggung bahwasannya ia yakin bahwa akan menang dalam satu putaran pemilu di tahun 2024 ini, dan Prabowo juga menyebut bahwasannya keyakinan tersebut ini muncul berasal dari data hasil pantauannya. Memang banyak pakar juga menyebut setidaknya untuk calon presiden yang akan berdebat di malam hari ini ada 3 poin yang harus ditekankan Putri dan juga pemirsa maksud kami. Yang pertama adalah penguasaan substansi tema, kemudian juga ada penguasaan panggung, dan juga yang ketiga ada kemampuan para capres untuk memprediksi pertanyaan yang memang akan diserahkan kepada moderator. Saya kembalikan ke studio Putri. Baik, Rehana Mezia, informasi yang sudah Anda sampaikan dari kediaman Prabowo Subianto di daerah Kertanegara, Jakarta Selatan. Berikutnya kita menuju ke Patra Kuningan. Ikra Anggana juga akan mengabarkan kepada Anda bagaimana situasi terkini dari kediaman dari Ganjar Pranowo. Silakan Ikra. Baik, selamat siang Putri dan juga pemirsa. Untuk situasi terkini di kediaman Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo di Patra Kuningan, Jakarta Selatan ini terpantau sepi. Memang dari informasi yang kami terima, informasi resmi dari TPN Ganjar Mahfud ini menyebutkan bahwa aktivitas Ganjar Pranowo sebagai Capres nomor urut 3 ini hari ini berada di Jakarta saja, aktivitas internal dan tidak ada aktivitas kampanye seperti yang dilakukan oleh Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD yang hari ini melakukan kampanye akbar di beberapa kota seperti kota Pasuruan dan juga di kota Batam,
di Kota Batam maksud kami. Dan memang tadi sempat ada beberapa aktivitas yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo. Ini diantaranya adalah Ganjar sempat melakukan lari pagi, Putri. Lari pagi ini merupakan salah satu persiapan fisiknya untuk menghadapi debat yang akan diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nanti malam. Tadi sekitar pukul 9 ini terdapat 2 mobil yang masuk ke kediaman Ganjar Pranowo di Patra Kuningan. Namun tadi sekitar pukul 10.30 ini terdapat mobil yang sekiranya kami lihat ini ditumpangi oleh Ganjar Pranowo ini meninggalkan area Patra Kuningan. Namun tentunya jika mengacu pada informasi resmi memang agenda yang dilakukan oleh Capres nomor urut 3 ini adalah aktivitas internal. Memang selain informasi tersebut ada beberapa informasi terkait persiapan untuk debat nanti malam untuk Capres nomor urut 3 sendiri. Ini berdasarkan keterangan dari juru bicara TPN Ganjar Mahfud dan juga deputi politik Ganjar Mahfud. Ini diantaranya Ciko Hakim dan juga Andi Wijayanto. Ini mereka merasa yakin dan sangat percaya bahwa Ganjar dapat unggul untuk memberikan statement-statement yang menyampaikan visi misinya terkait tema debat malam hari nanti yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial. Salah satunya adalah terkait dengan keberhasilan Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah selama 2 periode ini berhasil menurunkan angka kemiskinan diantaranya dari angka 14,56% ke angka di tahun 2013 ini ke angka 10,77% pada saat akhir dia menjabat di akhir 2023 yang lalu, di mana artinya ini sekitar terdapat 941.000 masyarakat Jawa Tengah ini yang sudah lebih baik ekonominya dibandingkan dirinya belum menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Memang selain itu sejumlah persiapan juga tentunya dilakukan oleh Ganjar Pranowo dengan mengumpulkan data-data terkait tema-tema subtema yang akan dilangsungkan oleh KPU RI nanti malam. Ini juga mengutip pernyataan dari tim TPN Ganjar Mahfud bahwa data-data ini semuanya diberikan kepada Capres Ganjar Pranowo untuk dipelajari dan dirinya akan memaparkan data-data secara terbuka dan akan siap untuk melaksanakan diskusi ataupun debat yang akan diselenggarakan oleh KPU nanti malam. Dari informasi yang kami terima juga memang terdapat beberapa titik nonton bareng paslon nomor urut 3 di Kota Jakarta. Ini diantaranya adalah di rumah posko pemenangan Teguh Umar nomor 9 di Menteng Jakarta Pusat. Ada juga di Jalan Cemara di TPN Media Center Ganjar Mahfud di Jalan Cemara nomor 19 Menteng Jakarta Pusat, dan di TKRPP di Jalan Diponegoro nomor 72 Jakarta Pusat. Memang sampai sejauh ini masih belum ada informasi lebih lanjut mengenai persiapan yang disampaikan oleh baik dari pihak Partai Koalisi PDI Perjuangan maupun dari pihak Ganjar Pranowo terkait dengan persiapan yang akan dilakukan oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo untuk debat nanti malam. Untuk sementara demikian, Pupi, saya kembalikan ke Anda di studio. Nah, Anggana, terima kasih untuk informasi yang sudah disampaikan. Sebelumnya juga ada Rehana, kemudian juga ada Yohanes Leonardo. Selamat bertugas kembali, rekan-rekan.